Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara. Pada hari ini hari apa ini? Kamis malam Jumat, legi. Ampuh lho gini kanggo. Iya, betul. Ziarah sejarah kubur bagi wong-wong nek NU nih. Iya, cocok. Ya. Tanggal piro ya, 30 ya? 30 Desember tahun 2021. Kebetulan saya sekarang berada di depan makamnya Syekh Cecek Molek Al-Atos di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, bagian lereng gunung ya. Dan saya sekarang sedang berjumpa dengan warga Desa Ngetos. Saya ingin tahu nih informasi sekilas info aja lah dari siapa jenenge Kang sampean? Kula Kang Khairul kula. Kang Khairul. Oh main di sampean kalau makam cedek sampean ya. 50 meter. 50 meter. Ini sejarahnya tuh bagaimana Mas ini kok berada di sini dan oleh warga sudah diziarahi, bikin tawasul, bikin doa bersama apa belum? Sejak kapan kira-kira ya? Menurut sampean ya? Menurut saya sejak saya kecil dulu itu makam ini sudah dikeramatkan, dan bahkan kata sesepuh orang-orang tua sini itu sejak zaman era Mbah Abdul Hamid itu sudah ada makam Syekh Malek. Mbah Abdul Hamid itu siapa ya? Mbah Abdul Hamid itu termasuk yang babat dusun Ngetos. Yang babat dusun Ngetos sudah berziarah di makamnya Cecek Molek Al-Atos, termasuk salah satu makam wali yang dikeramatkan. Iya, betul. Bahkan menurut cerita legenda orang Ngetos, kalau dulu kan ada cerita Cecek Molek itu pernah perang tanding adu kesaktian, iya, itu dengan Yurumpung Maguban, yang sampai saat ini bekas penginjak kakinya itu masih ada di sekarang menjadi Tretek Watu. Oh, Tretek Watu sini. Ya, ya. Ya, itu salah satunya itu. Makanya orang-orang sini khususnya warga Desa Ngetos, dusun Ngetos lah pada khususnya itu sampai saat ini kalau misalkan ada punya hajat atau apa itu terus hajatnya itu terkabulkan, biasanya sedekah di makam Syekh Malek. Yang nyebut pertama Cecek Molek Al-Atos itu siapa ya? Itu yang menemukan. Yang menemukan itu kalau sepengetahuan saya menurut cerita-cerita orang-orang sekitar sini itu berangkat dari Mbah Abdul Hamid sendiri. Oh, Mbah Abdul Hamid sendiri. Iya, karena bahasa Cecek Molek itu sama dengan sesek melek atau asal mulanya adanya Ngetos. Makanya sesek melek atau asal usul Desa Ngetos itu dimulai dari Simbah Cecek Molek Al-Atos, Syekh Malek Al-Atos, kurang lebih begitu. Terus untuk makam awalnya kondisinya bagaimana? Kondisinya dulu itu hanya sebuah makamnya panjangnya tetap seperti itu 5 meter. Terus itu ada tumpukan bata candi itu. Terus nisannya itu terbuat dari batu itu yang kotak persegi panjang. Ada tulisannya enggak ya? Kalau nggak salah nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, polos. Cuman ada bentuk kayak persegi panjang. Seperti makam-makam tua pada umumnya. Iya, seperti makam tua pada umumnya. Terus dibangun seperti ini mulai tahun berapa lah kira-kira? Saya kurang tahu. Soalnya kan itu bisa dilihat dari di makam itu sebelahnya kan ada pohon manggis. Nah, pohon manggis itulah yang menjadi sejarah atau awal mula makam itu dibuka, ya.
Terus yang berkunjung di makam ini yang bersejarah banyak enggak ya? Menurut panjenengan, setahu panjenengan. Banyak sekali. Saya sendiri mengakui bahwa saya pernah setiap hari kan tidur di sini. Itu pernah saking terlalu lamanya atau sudah menyatu dengan kehidupan di lingkungan makam ini, sehingga saya pernah diberi petunjuk dalam mimpi itu Mbah Syekh Malik beserta anak buahnya itu ada di sini. Oh, di sini ya? Ya, pada waktu itu kalau nggak salah sekitar tahun 2003. Ini masih belum ada Jungkopnya ya? jungkopnya, masih terbuka. Terus untuk saat ini masih digunakan hall enggak? Iya, masih tiap tahun masih berjalan, dan setiap tanggal 10 Suro itu ada acara-acara ritual khusus Dusun Ngetos, dan panitia sendiri juga mengadakan di malam tanggal 10 Suro. Jadi itu masih aktif sampai sekarang. Karena ini termasuk salah seorang ulama yang menjabat desa Ngetos, kecamatan Ngetos. Sebelum Mbah Abu Abdul Hamid itu dari Mataram datang ke sini, itu Mbah Syekh Malik ya, daerah Ngetos ini. Makanya beliau sampai meninggal di Ngetos ini. Kalau Mbah Hamid dimakamkan sebelah masjid sini ya? Ya, sebelah masjid. Jadi samping selain makam sepuh Cecek Malik Alatos, di sekitar sini ada makam keramat siapa saja, Pak? Ada, itu ada. Yang di sana itu orang-orang sini mengatakan Empu Sopo. Ada yang Supo, terus? Iya, terus ada Nyai Khotijah. Itu sampai saat ini ada banyak orang yang mengatakan itu bukan Nyai Khotijah, Putri Raja Wengker. Ada sebagian lagi menyatakan bahwa itu kalau nggak salah Dewi siapa gitu. Ada itu. Berarti variasi ya? Iya, variasi bermacam-macam. Tapi kalau yang Syekh Malik tidak ada nama lain selain Syekh Malik, atau julukannya Ki Ageng Cecek Molek. Katanya mbah saya dulu, kenapa dia membuat seakan-akan gelarnya Cecek Molek? Itu karena dia menyembunyikan sesuatu atau identitasnya dari orang-orang Belanda pada waktu itu. Itu kalau menurut cerita mbah-mbah saya. Pernah cerita seperti itu. Ada juga yang bilang, "Weh nek golek keris gak sah ado-ado ndodok anteng neng sareane Syekh Malik, engko lak entuk." Ngono ya. Nggih. Dadi ki akeh pusakane berarti. Nggih, saestu. Mosok saiki jadi goleki wong pusaka sing ning kene. Mboten, Wis gak jan ya. mboten. Saiki zamane gak zaman keris sih, Mboten zaman keris, zaman golek duit. Tapi kemarin ada sampai saat ini masih disimpan di situ. Itu ada 3 pusaka. Kalau nggak salah, kalau menurut melihat dari ciri-cirinya itu pada zaman sebelum, artinya masanya itu masa Hindu. Zaman Majapahit ya. Zaman Majapahit. Karena apa? Kok di situ ada yang salah satunya itu kayak itu yang ada Trisula. Oh, Trisula. Ya, Trisula. Terus yang satunya itu kan saya kurang paham masalah pusaka. Terus yang satunya itu ada naga kembar kecil, kayak emas warnanya. Disimpan di mana? Masih di kotak. Ini kotak. Iya, itu di kotak itu. Ya kapan-kapan tak matur Mas Aris ya. Kalau Mas Aris nggak tahu sampai saat ini. Saya tahu sampean toh. Iya. Sama Pak Warji ya. Sayang ini tadi kan kuncinya di bawah Pak Warji. Kebetulan biasanya
kalau malam Jumat Legi kesini, tapi hari ini nggak ada karena kan ada halangan. Yang menemukan siapa itu dulu, Mas? Itu nggak dulu, kalau nggak salah baru sekitar 2 minggu sampai hari ini. Jatuh sendiri apa ada yang tirakat di situ ya? Nggak ada yang tirakat. Waktu bersih-bersih sekitar makam itu, terus langsung sapu itu ditarik srek ke lontang gitu. Letaknya di situ, di dekatnya pohon manggis. Berarti cek enek yon ini. Ada. Bahkan kalau kita misalkan ini kembali ke petunjuk orang-orang sekitar sini, kalau kita memang benar-benar riadoh sesuai kemampuan, artinya dengan cara ikhlas, insya Allah apa yang kita tuju akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini makam-makam keramat pemirsa. Betul. Sebagai sarana untuk wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Untuk berdoa hanya kepada Allah. Ya. Dan barokah ya katanya. Ya, para sesepuh barokah yang ada di daerah Ngetos ini. Betul. Oke pemirsa, demikian informasi sekilas dari Mas Kang Khairul. Kang Khairul ya, mudah-mudahan walaupun sekilas info ada guna dan faedahnya, dan banyak orang yang berkunjung untuk berwasilah di makam Cecek Molek Malik Alatos, karena sudah terbukti makam ini makam keramat salah seorang wali yang meninggal di daerah Ngetos. Wali Songo kangki jam Wali Songo wis tuwa iki karo sapa Syekh Jumedil Kubro pernah ade berdasarkan kitab Raton dan kitab-kitab lain pendukung yang tercatat di papan sana. Iya. Kalau pemirsa demikian episode kali ini, kita sambung pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Khairul. Mudah-mudahan barokah.